nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Aduh, ini tuh di mana sih? Kak Klar. Halo Kak Adel, bantuin aku dong. Apa? Ini loh, harusnya tuh ini tuh di mana dari tadi tuh Kak Klar tuh udah bolak-balik buku petunjuknya ini, tapi nggak ketahuan di mana. Jadinya tuh nggak jadi gini sembonya Kak Klar. Coba ya Kak Adel lihat Gimana ya. sih? Nah ini nih. Nih sesuai buku Yang petunjuk mana? ini Kak. Ini Heeh. itu di sini. Tuh kan, ya bener kan? ampun, yang ini. Iya jadi nih lihat nih Pantesan. tuh. Oh iya jadi ya. Iya Pantesan jadi dari tadi harusnya. Kak Klar nggak ngikutin yang ini nih. Kak Klar berarti nggak lihat. Iya, bener juga, Pokoknya yang Kak Adel. tertulis di buku petunjuk itu harusnya yang Kak Klar lakuin. Oh. Biar legonya bisa Ya, jadi gini deh. ya Kak Adel ya. Bener juga. Kayak tema Joel Kids hari ini Kak. Emang temanya Joel Kids hari ini apa sih Kak Adel? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Iya, jadi apa yang tertulis di firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Oh, jadi apa yang Biar- kita baca di Alkitab itu ya Kak Adel ya? Biar apa? Biar hidup kita benar. Oh, Heeh, bener-bener. jadi nggak salah. Nggak salah Kayak ya, Kak? tadi Kak Klar kan nggak ngikutin buku petunjuknya. Heeh. Makanya legonya salah dan nggak Salah. jadi-jadi deh. Untung Kak Adel ingetin Kak Klar ya. Iya. Iya. Semua kan tertulis di sini. Sama kayak semua tertulis di firman Tuhan. Oh, oke. Kalau gitu kita berangkat ibadah Joel Kids yuk. Kak Adel udah nggak sabar. Oh iya, boleh. Oke Kak Adel, siap. Oke. Oke, Kak Klar tutup dulu Iya, ya. dirapin Oke, dulu. dirapin dulu. Oke, kita cus. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Adel dan Kak Clarissa. di mana Kak? Kebaktian online Joel Kids ministry. Higher than ever. Yeay. Hari ini kira-kira Kak Klar sama Kak Adel di sini mau ngapain? Ayo. Ayo, adik-adik Joel tahu Kids tahu nggak? nggak? Kak Klar tahu nggak? Tahu. Kita mau makan-makan ya Kak Adel ya? Bener nggak Adel? Bukan Kak, makan-makannya Bukan. nanti. Oh, nanti. Mm-mm. Terus mau ngapain? Mau ngapain ayo adik-adik tahu? Saya pakai baju merah. Iya kita udah kembaran nih, pakai Joel Kids merah. Oh, kita mau photoshoot. Kak Klar bukan. lagi. Iya. Oh, adik-adik, Kak Klar tahu. Apa? Kita di sini Kak Adel sama Kak Clarissa mau nemenin adik-adik Joel Kids untuk Memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik udah siap? Udah siap? Siap banget Kak Coba Adel. kita cek ya, Kak. Oke, kita mau lihat. Itu yang baju merah kembar kayak kita Oh, udah iya. siap Betul, Kak. bener banget tuh Kak Adel. Mana lagi Kak? Itu loh Kak Adel yang baju kuning. Yang baju kuning. Oh, Itu juga udah siap Kak udah Adel. siap Bener ya banget. kan Kak Adel? Tapi kok yang baju biru masih Oh makan? iya Kak Adel. Masih Aduh, disimpan dulu makanannya ya. Bener. Simpen dulu. Disimpan dulu. Mainannya juga disimpan Mainannya dulu. juga disimpan, betul Karena hari sekali. ini seperti tadi Kak Klar bilang, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Tuhan. Yesus. Kalau sikap menyembah Tuhan gimana Kak? Kita mau lipat tangan kita, Ya. kita mau tutup mata kita, Ya. arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Betul sekali. Hari ini kita mau sembah Tuhan. Kak Adel mau ajak kita semua untuk sungguh-sungguh. Kak Adel mau ajak kita untuk belajar lagu baru Kak. Lagu Oke, barunya Kak Adel. Joel Kids. Oh Judulnya iya. Jesus I Love You. Oh oke. Kita sambil belajar ya. Kalau adik-adik belum tahu sambil buka liriknya, dibaca liriknya. Oke? Siap Kak Adel. Kita mau sama-sama tutup mata, kita lipat tangan. Kita mau katakan lagu ini dari hati kita. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This
is my love song. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus, I will worship him. I will worship him in spirit and truth. I will worship him. I will worship him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Katakan lagi, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kakak mau ajak satu tangannya di dada, satu tangan diangkat ya. Katakan, this is my love song for Jesus. For Jesus, this is my love song. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus, I will worship him in spirit and truth. I will worship him in spirit and truth. I will worship him in all my heart. I will worship him in all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Sekali lagi katakan, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Adik-adik, biar seperti lagu ini berkata, mungkin simple I love Jesus, tapi biar ini keluar dari hati setiap kita. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, I love Jesus, I love Jesus. Aku cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai aku. Biar ini jadi ungkapan dari hati adik-adik masing-masing. Biar hari ini kita mau sama-sama katakan buat Tuhan, Tuhan, I will worship you in spirit and truth. I will worship you in all my heart because I love you, Jesus. Because I love you so much, Jesus. I will worship him in spirit and truth. I will worship him in all my heart. Jesus, I love Jesus. I love Jesus.
tutup mata, ikutin doa Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Kami boleh ibadah online ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Kami undang Kami undang Tuhan yang hadir Tuhan yang hadir dari awal ibadah dari awal ibadah sampai akhir ibadah. sampai akhir ibadah. Hari ini Hari ini kami mau berikan berikan yang terbaik yang terbaik buat Tuhan. buat Tuhan. Karena kami Karena kami sangat sangat mencintaimu. mencintaimu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan dengan semangat katakan amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Ade dan Kak Klar mau ajak Mau ngapain lagi nih kita Kak Adel? semua memuji Tuhan dong Kak. Oh iya, kita sudah menyembah, Iya kita dong. memuji ya. Tentunya Betul, memuji Tuhan betul. dengan Hah? Aduh, Kak Adel nih kan udah mulai. Kak Klar pesan paket ya? Ada Joel Kids. Enggak. Kak Adel kali. Enggak Kak Adel, enggak kok. Yaudahlah, ambil aja lah daripada kelamaan Kak Adel. Oke? Oke ambil Siap ya. Kak. Kita sama-sama ya ngambilnya Oke. ya, Dede Joel 1, Kids ya. 2, 3. Hup. Wah. Apa ya? Ini dia Kak Adel paketnya. buka, Kak Adel buka. Gak ada takut. Mau. Kok gak ada Kak buat Klar nggak mau siapanya ya buka. Kak? Yaudah Kak Adel buka aja. Gak ada Ya, ada Dede Joel Kids ya, Kak Adel aja yang buka ya. Kita sama-sama deh ya bukannya ya adik-adik ya. Pelan-pelan, tapi Kak Klar penasaran sih. Apa sih? Lihat ya. Kata-kata, Wow. tulisan. Oh, tulisan. ini mungkin pesan buat kita nih adik-adik. Iya. Coba ya. Ada ayat. Iya, kita bacain Oke, berdua ya oke, Kak. kita bacain ya adik-adik. Joel Kids dengerin ya. Oke, Oke, denger ya. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Wah, Oh, betul juga nih betul Kak. juga. Kakak bernafas kan? Nafas sih. Masih nafas. Kak Kak Adel Adel. juga bernafas. Ada Joel Kids. Pastinya dong ya. Pastinya dong Masa Kak. nggak bernafas, Kak Berarti Adel? ayat ini berlaku buat kita semua. Oh iya. Iya. Berarti kita harus memuji Tuhannya dengan Semangat dong, Semangat. ya kan? Tuhan Oke. aja udah kasih nafas kita gratis loh. Masa kita bener-bener. suruh memuji Tuhan lesu? nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh, Hari adik-adik ini Joel harus Kids. semangat memuji Yes, Tuhan. semangat, Harus semangat, gerak, semangat. harus lompat-lompat Sip. sama Kak Ada sama Kak Klar. Oke? Oke, siap. Oke, menurut ayat tadi kita harus memuji Tuhan dengan apa Kak? Semangat. Semangat. Oke, kita langsung praktek aja ya. Kita mau memuji Tuhan pakai lagu Joel Kids. Aku anak Tuhan. Ada di Joel Kids yang anak Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan semangat. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi apa? Jadi kesukaanku. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. jadi kesukaan. Pernah ku lupa? Tak pernah Ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena apa? Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Anak-anak Tuhan, kita mau nyanyikan ini lagu ini dari awal. Harus lebih Yes, semangat. semangat. Ikutin gerakan Kak Adel sama Kak Klar ya. pastinya Dede Joel Kids. Yeay, lagi ya. Katakan aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah. Apa? Memuji menyembah. Jadi kesukaan
firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Sekali lagi, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semuanya tepuk tangan di atas ya. Bertumbuh di dalam-Mu, karena mana suaranya? Ada Joel Kids? Coba Kak Adel mau denger. Oh, mantap. Lagi ya. Karena ku tahu ku akan Semakin gimana? bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Habis ini kita mau nyanyikan sekali lagi. Lebih semangat. Ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. katakan Yesus Tuhanku, semakin mengenal-Mu. Siapa? Yesus Tuhanku. lagi ya. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Klar, Gimana Kak Adel? kayaknya ada Joel Kids masih pada semangat nih. Kayaknya iya nih Kak Adel, betul banget Kalau Kak gitu kita Adel. harus memuji Tuhan lagi, oke? Tambah Siap, semangat ya Kak Adel Iya, ya. harus tambah semangat, Tambah lompat heboh. lagi. Iya, gerakannya tambah tinggi lombatannya. Betul Kak Oke, Adel. nggak boleh kalah sama Kakak, sama Kak Adel. Oke, siap semuanya? Siap berikan yang terbaik buat Tuhan? Siap. Kalau gitu kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Aku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang. Ku kan terbang. Mana tangannya? Dilebarinnya. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab apa? Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman Di dalam di siapa? dalam-Mu Tuhan. Lagi ya. Kita mau nyanyikan ini dari awal. Tadi Siap, Kak Adel Kak udah lihat. Adel. Udah keren nih memuji Tuhannya nih. Tapi Kak Adel percaya bisa lebih semangat lagi. Pastinya Betul kan, Kak Adel, Kak? ada Joel Kids. Iya dong. Kita mau nyanyi lagi ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita mau terbang sama-sama. Ku kan terbang, Tangannya dilebarin ya. tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab apa sih? Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, Coba Kak Adel mau lihat tangannya mana nih? tinggi di Kita mau awan, lebarkan sayap kita ya. Kita mau terbang sama-sama sama Tuhan. dalam kemuliaan. Mana Kak Adel mau lihat? Sebab firman-Mu Jangan lupa
suaranya dikeluarin ya. Mana suaranya? Ku kan aman di dalam siapa? Di dalammu Tuhan. Siap-siap lompat, ku kan terbang, terbang tinggi, tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab apa? Sebab firman-Mu teguh menopang. Kan aman di dalam Tuhan, di dalammu Tuhan. Ku kan aman di dalam siapa? Di dalammu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalammu Tuhan. Ih, kita mau tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan yang keras ya. Bisa? Bisa dong Kak Del. Oke, mantap banget nih ada di Joelkit hari ini. Wah, serukan Yesus sama-sama. Yesus! Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, hari ini seru banget ya Kak Klar. Bener Kak Seru gak Adel? Adek? Seru Bener banget dong. ya. Tadi kita udah menyembah Tuhan, udah memuji Tuhan ya Kak. Betul. Tadi ada ayatnya juga. Iya. Iya kan? Kita harus semangat ya Kak Adel. Iya Terus dong, semangat. memuji Tuhannya nggak boleh lesu, tapi semangat. Dan bener-bener loh Kak, adik-adik hari ini semangat loh memuji Tuhannya. Keren ya, tadi kita juga udah terbang yang tinggi. Wah, bener banget adik-adik bener Joelkit. ya, mantap deh adik-adik Joelkit hari ini. Kalau gitu, Kak Adel mau ajak kita sekali lagi nyembah Tuhan ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke firman Tuhan. Mau Kak Adel. Mau Kak Klar? Mau. Adik-adik mau? Oke, kita mau sikap menyembah lagi ya. Gimana tadi Kak Klar udah ajarin di awal? Tutup mata, Tutup mata, lipat lipat tangan, tangan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pastinya Kak Adel. Hari ini Kak Adel mau ajak kita menyembah Tuhan dengan lagu Kerinduanku. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, keluar dari hati kalian. Kan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, lah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau menyenangkan-Mu Tuhan. Engkau yang lihat hari ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang benar-benar mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar Engkau yang lihat dan Engkau yang pakai mereka Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang kami mau hanya
Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu saja Tuhan. Itu kerinduanku. Adik-adik, kita mau angkat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah pujian dan penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Biar ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara buat hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar firman itu boleh bertumbuh dalam hati mereka Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang kembali di kota kehidupan yang semakin cantik. Wah, sudah 5 bulan terakhir ini kota kehidupan hadir dengan wajah barunya. Kota ini semakin asri dengan banyaknya tanaman-tanaman warga yang mulai bersemi. Rupanya program pemerintah sangat berhasil di kota ini karena semua warganya sangat taat dan mengerjakan arahan dari Pak Wali Kota. Termasuk keluarga Pak Lampu. Mereka sangat senang karena akhirnya benih tanaman mereka bertumbuh dengan sangat baik. Coba kita lihat tanaman milik keluarga Pak Lampu dulu yuk. Celin, Brolin, Papa mau bicara. Sebelumnya Papa mau berterima kasih sama kalian yang sudah sangat setia merawat tanaman kita. Termasuk punya Papa dan Mama juga. Sebenarnya program dari Pak Wali Kota ini sangat baik karena mengajarkan kita begitu banyak hal. Wah, apaan itu, Ma? Pasti enak. Makasih ya, Ma. Mamaku memang paling baik. Ayo, Pa, lanjutin lagi, Pa. Sambil aku makan ini ya. Di awal-awal, waktu Pak Wali Kota ngumpulin kita sangat semangat karena kita ingin jadi pemenangnya. Brolin, kamu masih ingat kan waktu benih kamu dibuang itu? Sampai-sampai kita panik dan benih kita semua salah tanam, kecuali punya Papa. Untung kita dapat kesempatan kedua dari Pak Wali Kota, sehingga bisa dapat lagi benihnya. Iya, Pa, aku inget banget. Sampai-sampai Brolin takut loh mau pulang ke rumah. Takut dimarahin papa mama. Gak kerasa ya, ini sudah 5 bulan. Dan benih tanaman kita semua bertumbuh dengan baik. Nah, bener banget Ma. Ini yang Papa maksud. Bukan lagi keinginan menjadi pemenang, tetapi lebih dari itu. Menanam benih ini mengajarkan kalian ketekunan dan kesetiaan untuk merawatnya. Tidak cukup sampai di situ. Untuk bisa nanti sampai berbuah juga butuh waktu yang tidak sebentar. Kalian masih mau nggak untuk merawatnya? Ya jelas, mau dong Pa. Tadi Papa lihat sepertinya tanaman kita sudah waktunya buat dipindah di lahan yang lebih luas. Sudah gak bisa dipot lagi. Emang kenapa Pa? Kok harus dipindah? Iya, kalau tanaman kita terus dibiarkan di pot, maka nanti pertumbuhannya gak akan maksimal karena tempatnya sempit. Oke siap Pa. Aku mau kok ikut pindahin tanamannya. Kapan Pa rencananya mau dipindahnya? Oke,
Kita akan pindahkan sore ini aja ya. Kalian bisa kan? Oh iya, Brolin, ajak tuh temanmu kemarin, siapa itu? Yang benihnya mati itu loh. Oh, si Cilo ya? Iya Pak, Cilo kasihan, gak punya tanaman. Kan kemarin punya dia tanamannya mati. Oke deh, nanti aku jemput ke rumahnya. Oke, sekarang Papa mau ke bank dulu ya. Nanti sore jam 3 ya, kita ketemu. Kita pindahkan tanaman-tanaman kita. Wah, ternyata tanaman milik keluarga Pak Lampu bertumbuh dengan baik, sehingga sudah tidak muat lagi kalau masih ditanam di dalam pot. Makanya harus segera dipindahkan ke tanah yang lebih besar, supaya pertumbuhannya sempurna. Ayo adik-adik, nanti kita bantuin keluarga Pak Lampu ya buat pindahin tanamannya. Sementara itu, sebelum jam 3, Brolin segera bergegas ke rumah Cilo untuk mengajaknya memindahkan tanaman. Sudah jam 2 nih. Aku ke rumah Cilo dulu dah. Aku mau ngejemput dia. Aku ajak Celin aja lah, ya biar ada temannya. Celin, ikut aku yuk. Kita ke rumah Cilo. Kita jemput dia buat bantuin pindah tanaman, biar dia senang. Boleh. Ayo izin ke mama dulu ya. Brolin dan Celin pun bergegas ke rumah Cilo. Tapi sebelum pergi, mereka tidak lupa dong izin ke mamanya dulu. Mereka sangat bersemangat mengajak Cilo untuk membantu mereka. Karena mereka juga ingin membuat Cilo merasakan merawat tanaman. Karena tanaman Cilo sudah mati. Setelah berjalan 10 menit, mereka pun sampai ke rumah Cilo. Cilo, kamu di rumah kan? Hei bro, ngapain ke rumahku? Tumben, sini masuk. Kita nggak bisa lama-lama, Cilo. Kita kesini mau jemput kamu karena kita mau ajak kamu bantuin pindahin tanaman kita. Pindahin tanaman? Maksudnya gimana? Iya, benih tanaman kita kan masih di pot. Dan kata papa, tanaman kita sudah saatnya dipindah supaya bisa bertumbuh lebih baik. Oke, aku mau. Makasih ya kalian sudah ajak aku ikut gabung. Aku sebenarnya sedih loh, satu benih tanamanku mati. Jadinya aku gak bisa ikut merawat tanaman kalian. Ya udah, nggak usah sedih. Ayo kita segera ke rumahku. Papaku sudah nungguin nih. Oke, aku izin ke mamaku dulu ya. Cilo pun sangat senang dengan ajakan dari Celin dan Brolin. Setelah mendapatkan izin dari mamanya, mereka bertiga pun segera berangkat ke rumah Celin. Sesampainya di rumah Celin, ternyata papa dan mama Celin sudah bersiap-siap untuk berkebun. Mereka sudah mempersiapkan alat-alatnya. Papa, mama, kita sudah sampai. Oke, ayo anak-anak segera kemari ya. Sore om, tante, saya Cilo. Terima kasih ya om, sudah mengajak saya untuk berkebun hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih ya, kamu sudah mau datang. Yuk, sekarang Celin kamu bawa 4 potnya ke sini ya. Sedang kamu, Brolin dan Cilo, kalian gali tanahnya dulu di sini. Siap. Cilo, aku duluan ya yang gali. Nanti gantian kamu yang gali. Oke bro, sana aja. Pasti aku kerjain kok. Kan aku juga mau belajar juga. Duh, lumayan berat ya Pak. Pot tanaman kita dibandingkan dulu waktu masih kecil. Pa, kesini deh, Pa. Ada apa, Nak? Nih loh, Pa, lihat. Kok di sekeliling tanaman kita banyak rumput liar. Kemarin sih aku sudah lihat, tapi kan kecil-kecil. Ya, aku diamkan saja. Nah, ini kok malah tumbuh semakin tinggi ya, Pa? Nah, rumput itu juga salah satu pengganggu tanaman kita, Celin. Jadi,
harusnya waktu kamu lihat masih kecil, kamu harus cabut rumput pengganggunya itu. Oh, kenapa harus dicabut, Pak? Karena namanya aja tanaman pengganggu. Jadi makanan, yaitu pupuk yang kamu kasih ke tanaman kita, bisa dicuri sama tanaman pengganggu ini. Jadi nutrisi yang didapat tanaman kita gak utuh. Wah, aku terlambat ya, Pak. Sekarang ini malah tanaman pengganggunya semakin tinggi. Berarti makanan buatan tanamanku dicuri deh. Ya udah, Pak. Ini aku harus gimana sekarang? Aku cabutin aja ya, Pak, rumputnya. Ya benar, rumput pengganggunya dibuang dulu. Dan setelah itu kalau Brolin dan Cilo sudah selesai menggali, nanti segera kita pindah. Jangan lupa siapkan air dan pupuknya lagi ya. Mereka bekerja dengan sangat semangat dan bersuka cita karena mereka sangat mencintai tanaman yang mereka tanam. Nah, akhirnya Brolin dan Cilo sudah selesai deh menggali tanahnya. Ini saatnya tanamannya dipindah. Tanah sudah siap. Ayo, kita pindah satu persatu ya, sambil tetap diberi nama. Tanaman ini kepunyaan siapa? Yeay, akhirnya selesai juga. Wah, seru banget hari ini. Aku seneng banget. Iya, sama-sama Cilo. Anak-anak, kalian ingat ya, kita masih memerlukan waktu sekian bulan lagi untuk tanaman ini berbuah. Ingat, kalian harus selalu setia merawat tanaman ini. Apa aja yuk? Menyiramnya dan memberinya pupuk kan? Tambah satu lagi, Kak. Kita harus juga membersihkan tanaman kita dari rumput-rumput pengganggu supaya tanaman buat tanaman kita bisa full. Hebat sekali anak-anak Papa. Papa yakin kalian bisa dengan sangat baik mengerjakannya. Teman-teman, aku juga boleh kan sesekali bantuin kalian merawat tanaman ini? Tentu saja dong. Kapan saja kamu mau main, tinggal kesini. Kita rawat bersama-sama ya. Ya sudah, karena sudah selesai, kalian cuci tangan dan bersih-bersih. Tuh, sudah ditunggu Mama di dalam. Kentang goreng dan nuggetnya sudah siap dimakan. Oke, Om. Adik-adik, dari sebuah benih untuk bisa bertumbuh dengan baik membutuhkan proses yang tidak sebentar. Butuh ketekunan dan kesetiaan saat kita merawatnya, menyiram dan memberikannya pupuk. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah tanaman ini bertumbuh semakin besar, ternyata ada saja yang mengganggu. Ada banyak rumput dan ilalang yang tumbuh di sekitar tanaman Pak Lampu. Mereka pun harus dengan teliti membersihkannya supaya tanaman mereka bisa makan dengan leluasa tanpa ada yang mencurinya. Setelah dengan tekun merawatnya, ternyata kita masih harus sabar sampai tanaman itu berbuah. Tetap bertekun dan bersabar ya, sampai tanaman kita berbuah. Hai, shalom anak-anak Joel Kid. Apa kabar kalian? Sudah seminggu Kak Simon gak lihat kalian. Gimana kabar kalian? Semua oke? Luar biasa, Tuhan pasti menyertai kalian. Nah, hari ini Kak Simon akan lanjutkan firman kita tentang tanah hati kita. Siapa masih ingat ada berapa macam tanah? Ada 4, betul. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri, dan tanah yang terakhir adalah tanah yang subur. Hari ini kita akan bahas tentang tanah yang ditumbuhi semak berduri. Siapa yang pernah lihat sebuah taman, sebuah tanah yang tidak terawat sama sekali? Ada yang pernah lihat? Tanah itu ada tumbuh-tumbuhan liar di situ. Dan ketika orang berusaha menanam sesuatu di situ, maka tumbuhan itu tidak akan jadi baik karena banyak semak-semak liar, banyak tumbuh-tumbuhan liar yang ada di situ. Nah, hari ini Tuhan juga berkata di kitab Markus, kalian baca ya, Perjanjian Baru, kitab Markus pasal keempat. Kita baca ayat 7 aja, karena kita bahas tanah yang bersemak duri. Ayat 7. Sebagian lagi benih itu jatuh di tengah
semak berduri. Benih firman Tuhan itu jatuh di tengah tanah yang penuh dengan semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih firman Tuhan dikatakan ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Ada tanahnya enggak, Kak? Ada, tetap ada tanahnya. Benihnya bisa tumbuh enggak? Bisa, karena ada tanahnya. Tapi kan ketika dia bertumbuh, si semak duri ini juga ikut bertumbuh. Dan ternyata benih yang firman Tuhan ini kalah dengan semak berduri. Sehingga tanaman firman ini menjadi kecil karena dihimpit oleh semak duri ini. Dan Yesus berkata, di ayat 18, dia katakan, Markus 4 ayat 18. Artinya adalah, orang ini adalah benih yang ditabur di tengah semak berduri, ia mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau hati kita penuh dengan semak duri, itu akan percuma. Jadi bukan berarti orang itu tidak dengar firman Tuhan, kita tetap dengar firman Tuhan. Cuman tanah kita harus kita cek apakah ada semak durinya, ada batu-batunya, atau tanah itu subur. Tuhan berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan seperti tanahnya seperti tanah berduri, orang itu seperti dia mendengarkan firman Tuhan, tapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan hal yang lain itu yang menghimpit firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan ini dihimpit, digencet sampai tidak bisa berbuah oleh apa aja tadi? Yang pertama, kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain. Di Alkitab terjemahan lain dikatakan dia terhimpit oleh bujukan-bujukan kekayaan. Jadi ada hal-hal yang membujuk kita. Ketika firman itu masuk dalam hati kita, firman itu bukan bertumbuh dengan besar, tapi terhimpit oleh semak duri. Kak Simon, kira-kira apa sih tipu daya dunia ini atau bujukan-bujukan kekayaan itu apa sih? Nah, kita akan belajar. Hari ini Kak Simon akan jelaskan ke kalian lewat dua tokoh di Alkitab. Yang pertama, kalian pasti tahu, yaitu seorang bapak yang bernama Achan. Masih ingat? Tulisannya A-K-H-A-A-N. Achan. Siapa yang masih ingat? Ayo. Siapa yang sudah baca Perjanjian Lama sampai selesai? Kalian yang belum baca pasti tidak kenal dengan yang bernama Achan. Achan ini adalah seorang Yahudi, seorang Israel yang ikut keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dia beserta keluarga dipimpin oleh Musa dan kemudian digantikan oleh Joshua. Nah, ketika Joshua ini sudah sampai di sebuah kota, dia pimpin sebuah bangsa Israel yang besar, dia masuk ke Kanaan, dia pimpin. Ketika dia menghadapi sebuah kota yang besar namanya Jericho, masih ingat Jericho? Jericho dikenal oleh apanya? Dia dikenal oleh karena punya benteng yang besar, benteng yang kuat yang mengelilingi kota itu. Ketika Yosua menghadapi Jericho, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana caranya Tuhan ya mengalahkan Jericho ini? Ya, Tuhan beri sebuah ide. Kamu nanti beserta peniup shofar, peniup trompet, peniup sangkakala, kalian berjalan kelilingi kota Jericho sebanyak 7 hari, selama 7 hari. Dan hari pertama sampai hari ke-6, kalian kelilingi aja 1 kali. Dengan shofar, dengan trompet, dengan sangkakala diteriakkan, ditiup semua. Tapi kalian tidak boleh berbicara. Tuhan bilang seperti itu. Hari pertama sampai ke hari ke-6, mereka kelilingi Jericho. Dan hari ke-7, Tuhan bilang, hari ke-7 kalian kelilingi itu sebanyak 7 kali. Dan di akhir 7 itu kalian teriak dengan kuat. Dan Joshua, dia lakukan perintah Tuhan. Dia kelilingi 1 hari, 2 hari, sampai hari yang ke-7. Ketika hari ke-7, tembok itu runtuh oleh kekuatan Tuhan. Dan Joshua dan semua pasukannya, mereka masuk menduduki Jericho. Tapi sebelum mereka masuk, Yosua beri satu nasihat, beri satu perintah kepada yang ikut dia. Kalian masuk, kalian musnahkan semua,
Hanya emas, perak, barang berharga kalian boleh ambil dan kita akan taruh di perbendaharaan dari bait Tuhan. Kita akan kumpulkan menjadi perbendaharaan untuk Tuhan. Dan mereka masuk, mereka ajarah. Bapak Akan ini kira-kira dengar gak? Dia dengar. Ternyata di sana Yosua bilang nanti ada emas, ada perak, ada barang-barang berharga, tapi kita nggak boleh ambil. Kita cuman ambil dan kita taruh lagi kembali ke kemah untuk bait suci. Dan dia masuk, bawa lari masuk. Ketika dia lihat semuanya, matanya langsung ting 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 ting. Ya kan? Seperti kalau kita melihat sesuatu yang kita suka hilang, ting 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 ting. Kita lihat PlayStation PS5 langsung ting ting ting. Mama beliin PS5 gitu kan? Atau kalian lihat yang suka makan, ting ting, ada hamburger, ada daging, ada bistik. Ting ting. Matanya langsung kedip-kedip ting 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 ting. Akan juga sama. Sekalipun dia sudah mendengar, masih ingat tadi firman Tuhan itu jatuh di tanah yang bersemak duri, dia tetap mendengar. Sekalipun Akan sudah mendengar perintah dari Yosua, dia tetap ambil emas, dia ambil perak, dan dia simpan di dalam kemahnya sendiri. Digali tanah dan taruh di bawah tanahnya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Kecuali Akan dan keluarganya. Bahkan Yosua pun dia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ini, adik-adik perhatikan. Sekalipun kita mendengar firman Tuhan, setiap minggu kalian dengarkan Joel Kids streaming online ini, sekalipun kita mendengar firman Tuhan, kita harus cek hati kita. Apakah ada batu di sini? Atau ada semak duri di sini? Atau tanah hidup kita seperti jalannya sudah diinjak jadi keras? Kita harus cek hati kita. Bapak Akan juga mendengar perintah Yosua untuk tidak mengambil yang berharga untuk dirinya sendiri. Tapi dia langgar. Dan akhirnya kalian tahu sisa ceritanya bahwa mereka maju mengalahkan kota berikutnya, yaitu kota Ai, kota yang lebih kecil. Tetapi Yosua dan bangsa Israel kalah. Karena ada satu orang yang sekalipun mendengar, tapi firman yang dia dengar, perintah yang dia dengar, terhimpit oleh keinginan-keinginan hal yang lain, tipu muslihat kekayaan, masih ingat? Dan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca ya. Kita baca di kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-7. Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal yang ke-7. Apa jawab Akan terhadap Yosua? Ketika dipanggil, ketahuan diambil barang-barang berharga, apa jawabnya dia? Yosua, kitab Yosua, pasal yang ke-7, kitab Yosua pasal ke-7, ayat yang ke-21. Akan menjawab, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, pertama, jubah yang indah buatan Sinher. Yang kedua, ada 200 sikal perak. Dan yang ketiga, ada sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Dia jawab, aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu dan aku sembunyikan di dalam kemahku. Si Akan sekalipun dia mendengarkan perintah Yosua, sekalipun kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, sekalipun firman itu jatuh di dalam tanah hidup kita, tapi Akan ini firman atau perintah itu dihimpit oleh semak duri yang makin kuat, sehingga firman atau perintah itu menjadi lemah dan akhirnya mati, sehingga dia berbuat kesalahan. Kira-kira seperti apa sih dihimpit? Kak Simon tadi cerita ada firman yang dihimpit oleh semak duri menghimpit sehingga firman itu mati. Seperti apa sih? Seperti gini kira-kira. Siapa yang kalian pernah sebelum COVID ya, sebelum ada pandemi ini, siapa yang pernah kalian ke suatu tempat wisata misalnya, kalian jalan bersama keluarga, sama adik atau ayah dan ibu, jalan menuju tempat wisata yang biasanya ramai, dan tiba-tiba kalian temui bahwa ada banyak orang di situ, dan kalian mulai maju masuk ke rumah itu dan
banyak orang di sini, ada ini, ada itu, banyak orang di sini, sehingga kalian tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan ketika mereka berhimpitan dengan kalian, kalian susah bernafas. Sehingga kalian harus bilang, pergi semua. Dan ketika orang-orang ini pergi, kalian bisa, kalian bisa bernafas, bisa berjalan lagi dengan baik. Siapa orang seperti itu? Firman Tuhan yang dihimpit oleh semak duri adalah seperti itu. Kita berjalan, tiba-tiba ada keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan. Ada bujuk-bujukan kekayaan. Si Akan, Bapak Akan ini, lihat, ada sebatang emas nih. Ada perak, ada 200 sikal perak. Ada baju, ada jubah-jubah bagus di Yeriko. Aku ambil Sehingga dia lupa tentang perintah dari Yosua. Seperti kita jalan, masuk kerumunan, kalian sempit, makin sempit, berhimpitan, kalian sesak nafas. Tapi ketika kalian masuk, ketika kalian masuk, dan sendirian lagi, bebas. Tapi ketika kalian berhimpitan, kalian seperti, aduh mendingan aku gak di sini, atau gimana. Firman Tuhan seperti itu, dihimpit oleh semak duri, dihimpit oleh kekayaan, ketipu muslihat kekayaan, bujuk rayu dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dia akan lama-lama makan mati. Nah, tokoh yang kedua, Kak Simon akan bagikan buat kalian. Tokoh yang kedua adalah Nabi Bileam. Siapa ingat Nabi Bileam? Pasti kalian sudah pernah dengar. Nabi Bileam terkenal dengan apa? Dengan seekor keledainya yang bisa berbicara, betul. Seekor donkey, seekor keledai yang bisa berbicara. Suatu saat, ceritanya adalah seperti ini. Suatu saat ketika Raja Balak, Raja orang Moab, melihat bangsa Israel menang terus dalam pertempuran sebelum-sebelumnya, Raja Balak ini merasa takut. Aduh, ini Israel sudah mau mendekat ke negaraku nih, ke negeriku nih. Sebentar lagi aku jadi gilirannya dikalahkan sama si bangsa Yahudi nih. Mereka maju, mereka menang, sudah mendekat ke negeriku. Orang Moab mempunyai seorang raja bernama Raja Balak dan dia sangat takut. Ketika dia sangat takut, dia tahu. Aku tahu nih, Balak berkata, aku tahu. Kalau bangsa Yahudi ini dikutuki oleh Tuhan, dia akan kalah. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mempunyai anugerah buat bangsa Yahudi, dia akan kalah. Aku harus cari nabi yang dia bisa mengutuki bangsa Israel, bangsa Yahudi. Maka dicari negara itu dan ketemu seorang nabi bernama Bileam. Dan Alkitab berkata Bileam ini terkenal dengan reputasinya karena dia sangat tepat nubuatannya, sangat tepat perkataannya sehingga Raja Balak memanggil Bileam. Ketika dia mau panggil Bileam, dia kirim utusannya. Kalian ke sana ya. Kalian bawa hadiah yang ininya banyak. Kalian ke sana. Temu Bileam supaya kan ke kerajaan aku, ketemu aku. Aku mau bicara dengan dia. Utusan berjalan, ketemu Nabi Bileam. Dibicarakan maksud Raja Balak ke Bileam. Dan Bileam bilang, aku nggak bisa. Aku mau berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, dia berdoa. Keesokan harinya ketika malam Tuhan sudah berkata, dia bilang kepada utusannya, aku tidak mau ikut kamu. Karena Tuhan berkata, aku tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Maka utusan ini pulang. Satu kali nih. Kira-kira bawaan atau oleh-olehnya Raja Balak itu apa aja sih kira-kira? Permen? Atau games? Atau mainan? Atau handphone? Oh tidak, kalau orang tuh kalian keluar dari negeri, dan keluar dari luar negeri mungkin bawa coklat, bawa permen, bawa mainan. Tapi Raja Balak tidak. Dia bawa emas, dia bawa sesuatu yang berharga untuk Bileam. Dan pertama kali, untuk kali pertama Bileam, aku tidak bisa terima ini. Karena Tuhan berkata, aku tidak boleh ikut kalian untuk mengutuk Israel. Mereka pulang, menghadap ke Balak, diceritakan perjalanannya, dan Balak bilang, kalau gitu, aku kirim lagi utusan yang lebih tinggi pangkatnya. Mungkin yang tadi cuma prajurit, dikirim yang mayor di sini. Kirim bawaan yang lebih banyak lagi, yang lebih berharga. Dia menghadap lagi ke Bileam, diceritakan lagi, dan Bileam berkata, aku berdoa dulu ya. Besok harinya dia temui lagi, dia bilang,
semalaman Tuhan berkata kepada aku, aku tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Kamu pulang aja. Dan ketika itu mereka pulang. Untuk kedua kalinya, Bileam bisa menyingkirkan semua keinginan-keinginan dunia, menghindari bujuk-bujukan kekayaan dunia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Untuk kedua kalinya, luar biasa ya. Yang tadi Bapak Akan cuma sekali lihat, bawa pulang emasnya. Kalau Bileam, Kak Simon percaya hadiahnya lebih besar daripada si Akan itu. Dan 2 kali dia kirim pulang utusannya. Dan Raja Balak, kurang nih. Ketiga kalinya, dia kirim lagi ketiga kalinya. Ketika utusan ketiga kalinya, dia datang ke situ, langsung Bileam bilang, aku tahu maksudmu. Aku tidak bisa ikut kamu ke bangsa Israel untuk mengututi bangsa Israel. Dan ketiga kalinya, Bileam menolak utusan Raja Balak. Tapi pada malam hari, Tuhan berkata kepada dia, Bileam, kamu ikut dia. Kamu mengikuti utusan hadapi Raja Balak. Dan hari berikutnya menghadap ke Raja Balak. Ketika Raja Balak dan Bileam bertemu, Raja Balak setengah marah nih. Kamu minta apa sih? Kok kamu gak mau mengutuki Israel? Kamu ikut aku deh. Dia ajak si Bileam ke naik sebuah bukit, dan ketika bukit dilihatkan padang rumput di situ ada banyak orang-orang Yahudi berkumpul di situ, dan dia bilang, sekarang kutuki dia Bileam. Tuh, ketika dia mau ngomong, ternyata yang dikeluarkan, perkataan yang keluar adalah berkat dari Tuhan. Raja Balak marah lagi. Ayo ke sana. Pindah ke bukit berikutnya. Sampai kejadian sampai 3 kali. Bileam tidak mau mengutuki bangsa Israel karena dia tahu bangsa Israel diberkati Tuhan dan dia tidak punya kuasa untuk mengutuki. Sekalipun Raja Balak memberikan hadiah, memberikan harta yang berharga, memberikan semuanya pada si Bileam. Dia tolak semua. Tapi kira-kira Bileam tahan nggak kira-kira ya? Kira-kira Bileam tidak mengutuki bangsa Israel, tapi dia mau ambil hartanya nggak ya, hadiah-hadiahnya? Dan ternyata dia tetap ambil harta dari Bileam, dari Raja Balak. Dengan caranya gimana? Dia tidak mengutuki bangsa Israel, tapi dia bisiki Raja Balak. Balak, aku tidak bisa mengutuki Israel. Tapi kalau kamu mau Israel kalah, aku kasih tahu. Kamu kirim perempuan-perempuan bangsa Moab masuk ke bangsa Israel. Biar dia jadi pacarnya, dia jadi istrinya. Nah, dengan demikian Tuhan akan marah kepada Israel. Dan benar dikirim perempuan ke sana, sehingga bangsa Israel jadi dimarahi oleh Tuhan. Dan dia dimarahi Tuhan. Adik-adik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kekayaan, tipu muslihat, atau sesuatu yang melihat kita berharga. Hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian. Sekalipun kalian masih muda, sekalipun kalian masih kecil, mungkin bukan uang, mungkin bukan emas, tapi mungkin PlayStation kalian, atau mainan kalian, atau bujukan-bujukan teman-teman kalian. Hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian, supaya semak-semak yang di dalam hati kita ini dicabut oleh Tuhan. Kalian siap? Kita berdoa ya. Nah, kita sebentar lagi kita akan selesai. Tapi sebelum selesai, Kak Simon akan berdoa untuk kalian. Kita akan berdoa sama-sama dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini katakan, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk hatiku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau hidup dengan firman-Mu. Kalian bisa lagu ini? Kita nyanyikan sama-sama ya. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk hatiku, bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu.
Ku mau selalu dekat di hatimu. Yang ku mau hanyalah menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Tuhan, bersihkan hati kami Tuhan dari batu-batu yang tidak perlu, dari semak-semak duri yang menghidupi itu kami, dan gemburkan tanah itu kami ini dengan firman-Mu, dengan air yang dari surga, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hatimu. Yang ku mau hanyalah menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan, Kau punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa, Kau sirami tanah hidup kami ini Tuhan dengan firman-Mu, dengan air yang dari surga, supaya tanah hidup kami menjadi tanah yang subur, bebas dari batu-batu yang keras dan semak-semak yang mengimpit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik Joel Kids sekalian? Prayer Ranger percaya setiap kalian hari-hari ini semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, dan cinta Tuhan Yesus. Amin. Satu lagi, Prayer Ranger juga percaya setiap adik-adik Joel Kids makin setia. Dalam apa? Dalam berdoa. Berdiri bagi kota dan bangsa kita. Pada kesempatan ini, Prayer Ranger akan ajak setiap Joel Kids dimanapun kalian berada, di rumah atau dimanapun kalian berada, Prayer Ranger akan berkata, ayo, ini kesempatan yang luar biasa, kita mau menaikkan doa-doa kita. Kenapa? Biar bangsa kita diselamatkan. Biar semua kehendak Tuhan jadi atas kota kita dan bangsa kita. Ada sebuah lagu, judulnya Selamatkanlah Indonesia. Kita mau naikkan sama-sama. Kita akan berkata, Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi bangsaku. Kita juga akan berkata, beri kerinduan untuk aku berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Kita juga akan serukan, selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Dan nyatakan kemuliaan Tuhan turun atas kota kita dan bangsa kita. Joel Kids, jangan takut. Ini saatnya kita mau berkata, yang takut diganti. Semua ketakutan diganti dengan roh iman turun. Amin adik-adik. Mari kita naikkan sama-sama pujian penyembahan ini. Kita minta ke Tuhan hati yang mengasihi bangsa. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi bangsaku, beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia, curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkan Indonesia. Pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu. Mari Joel Kids lebih semangat lagi. Tuhan beri
berikan aku hati yang mengasihi bangsaku, beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia, curahkan rohmu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami perkatakan keselamatan yang dari Tuhan turun atas kota-kota kami, atas Indonesia. Biar Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami, selamatkan Indonesia. Biar semakin banyak orang-orang berdoa, berseru hanya kepada Tuhan demi keselamatan dan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami juga mintakan Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, mari lawas berhembus. Terus Roh Kudus, Kau penuhi bangsa kami, Kau penuhi Indonesia dengan cinta, dengan kasih, dengan pertobatan, dengan hati yang mengejar Tuhan dan bukan yang lain, dengan hati yang mengandalkan Tuhan. Kami doakan bangsa kami Indonesia diluputkan dari semua yang jahat. Kami berdoa tidak ada lagi bencana di darat, di laut, dan di udara. Kami mau perkatakan hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kota kami, bangsa kami. Kami juga mintakan pendamaian Tuhan turun. Ampuni bangsa kami, ampuni Indonesia Tuhan. Ampuni jika sudah ada hati yang keras, sudah ada hati yang mulai mengandalkan semua di luar Tuhan. Biar pada saat ini ada hati yang kembali kepada Tuhan. Ada hati di setiap keluarga demi keluarga yang kembali mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain, yang mencintai Tuhan, yang terus mau berdoa setiap hari, berdoa untuk kota dan bangsa. Ada setiap keluarga yang terus bersama-sama dengan anggota keluarga menaikkan doa-doa untuk kota kami, bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, pembalikan keadaan sudah terjadi atas kota dan bangsa kami. Yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin sudah diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan. Dan serukan nama Yesus, makin banyak orang berseru kepada nama Tuhan untuk berharap dan makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sekali lagi penuhi keluarga demi keluarga, kota demi kota dan bangsa kami dengan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat-sangat percaya pemulihan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, kembalikan keadaan sudah terjadi atas kota kami, atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Dan yang percaya, mari semua sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 termeterai. Joel Kids sekalian, jangan pernah lelah dan jangan jemu-jemu
untuk terus kita setia menaikkan doa bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa. Situasi kondisi tidak akan pernah mengubah firman, tapi firman yang akan mengubah kenyataan. Firman berkata, engkau sudah disembuhkan. Firman berkata, engkau sudah dipulihkan. Dan firman berkata, Indonesia di hati Tuhan dan diselamatkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semuanya, selamat datang di kota kehidupan. Mari kita menari bersama-sama ya. Pergilah dari sini. Selamat tinggal kota kehidupan. Shalom Joel Kids. Kak Yanti percaya kalian sudah terima firman hari ini ya. Kalian sudah bersuka cita, kalian beribadah hari ini bersama-sama. Siapa yang di sini bersuka cita? Angkat tangan, 2. Ya, banyak sekali yang angkat tangan. Kak Yanti percaya kalian juga bersuka cita. Walaupun masih di rumah, walaupun masih ibadah di rumah, mungkin sendirian, atau mungkin ada mama papa di samping kalian. Tapi Kak Yanti percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Nah, hari ini kita sudah belajar firman tentang apa? Ayo. Lupa? Wah, ada yang lupa? Kan baru sebentar. Nggak ya, nggak lupa. Hari ini kita belajar firman tentang menjadi pelaku firman. Lakukan setiap firman yang kalian dengar. Jangan cuma firman Tuhan didengar aja, tapi terima dan lakukan sebanyak mungkin yang kalian bisa. Kalau firman Tuhan berkata berbuat baik, lakukan kebaikan. Kalau firman Tuhan berkata hormati orang tua, hormati papa mama kalian. Ayo, siapa yang masih suka ngomel-ngomel sama mereka, bertobat ya hari ini ya. Lakukan firman yang berkata hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita akan terus belajar firman, kita akan terus terima firman sebanyak mungkin yang kalian bisa. Tapi juga harus melakukan firman itu. Sekarang kita akan selesai ibadah hari ini ya. Kita akan berdoa, tapi sebelum itu Kak Yanti akan berikan pengumuman. Yang pertama adalah apa? Absen ya. Yang pertama kalian harus absen, linknya ada di bawah ini. Yang kedua adalah ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk ikut ibadah online Joel Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Siapa yang bisa dikontak? Adik kalian mungkin, teman-teman mungkin, tetangga. Yuk ikut ibadah online walaupun masih di rumah masing-masing. Karena Kak Yanti percaya saat kalian ikut ibadah, ada sesuatu benih lagi yang ditanam dalam hidup kalian. Amin. Yang ketiga, follow Instagramnya Joel Kids ya. Kalau adik-adik lupa firman hari ini, setiap hari Selasa mungkin atau Rabu ya, kakak-kakak akan berikan ringkasannya setiap firman yang ada. Tapi jangan cuma dibaca, dengarkan lagi lewat YouTube-nya Joel Kids Ministry ya. Subscribe juga biar setiap kali ada lagu baru, ada drama. Wah, sekarang sudah ada drama juga, kalian bisa dengarkan lagi. Daripada kalian liatin games mungkin terus ya, diisi games, nanti dipikirannya games terus. Kalian belajar firman, belajar lagu, dengarkan lagi drama-drama yang pernah kalian saksikan ya. Yang terakhir adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kak Yanti juga undang kalian, ajak teman-teman yang banyak untuk kita beribadah bersama-sama. Kita bisa sharing, kita bisa games, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Isi terus hidup kalian. Mungkin hari ini kalian masih sangat susah bertemu dengan teman-teman ya secara langsung. Tapi lewat Zoom ini kita setidaknya bisa bertatap muka sedikit dengan mereka. Kita bisa bersuka cita, bisa saling berbagi berkat buat dengan mereka. Amin. Yuk, terakhir kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan sama-sama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat hari ini, hari yang Kau jadikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami Tuhan bernyanyi, memuji Engkau, untuk kami terima firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, biar firman yang kami terima bukan hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya dalam hidup setiap kami. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami. Kalau seringkali masih banyak kali kami tidak melakukan firman-Mu, tapi hari ini kami mau lakukan firman-Mu, biar itu jadi gaya hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau gembala kami yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya saat kami melewati lembah kelam Tuhan, Engkau Tuhan yang menjagai kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan keluarga kami diberkati Tuhan. Ada shalom atas keluarga kami. Kami percaya anugerah-Mu turun, tidak ada yang sakit Tuhan dalam keluarga kami. Kami serahkan Tuhan semua sekolah kami, pekerjaan mama papa kami, Tuhan yang jagai semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Berkat dari kasih Allah Bapa yang menyertai kami, penyertaan dari Tuhan Yesus, kasih dari Tuhan Yesus yang terus ada dalam hati kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Kau menjemput kami kembali Tuhan di awan-awan. Kami percaya kami terus mau mengasihi Engkau sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Don't forget.